Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 983. Chapter 983 Kondisi Salju yang Lembut. Guild Leader Snow, jangan ragu untuk menyatakan kekhawatirannya, kata si Feng, terkekeh. Banyak pemain elit dan ahli Ouroboros mengikuti Gentle Snow. Jika dia merekrut semuanya, itu akan meningkatkan kekuatan keseluruhan Zero Wing dengan selisih yang besar. Meskipun jumlah anggota Zero Wing masih tidak sebanding dengan guild kelas 1, itu akan memiliki lebih banyak elit daripada pesaingnya. Ada juga potensi Gentle Snow untuk dipertimbangkan. Jika dia bisa memberikan Gentle Snow akses ke sistem pelatihan simulasi pavilion rahasia, dengan bakatnya dan sumber pelatihan lainnya, tidak akan lama sebelum dia menjadi ahli puncak sejati. Tidak akan lama sebelum dia melampauinya. Persekutuan mana yang tidak menginginkan ahli seperti itu? Selain itu, Gentle Snow berbeda dengan Fire Dance dan Valet Cloud, yang kurang pengalaman manajemen. Mengenai kemampuan manajemen, hanya Aquaros yang mungkin cocok untuk Gentle Snow. Sebelum bergabung dengan Zero Wing, Aquaros hanya mengatur bawahannya sendiri di Twilight Echo. Gentle Snow, di sisi lain, telah mengatur Ouroboros. Selain itu, persekutuan sebelumnya terus meningkat. Persekutuan bahkan telah menunjukkan tanda-tanda melampaui aliansi bintang. Bahkan jika Gentle Snow mencantumkan 3 atau 4 syarat, si Feng kemungkinan besar akan setuju. Hanya si Feng yang tahu persis betapa berharganya seorang ahli yang mampu menjadi pemain peringkat dewa tingkat 6 bagi persekutuan. Setelah bertahun-tahun pengembangan, Ouroboros telah membentuk sistem pelatihan ahli yang sempurna. Inilah alasan mengapa Ouroboros berada di peringkat teratas di antara guild kelas 1. Tidak seperti persekutuan lain, kami dapat menghasilkan ahli kami sendiri tanpa merekrut atau memburu pemain. Namun, sistem pelatihan ahli yang sempurna telah menghabiskan banyak biaya pada grup klan putih saya. Meskipun aku bisa membawa tentara pembegal dewa, aku tidak bisa mengambil pusat pelatihan. Grup klan putih hanya memiliki 40% saham pusat pelatihan, sedangkan 60% sisanya dimiliki oleh rombongan lain. Saya ingin Zero Wing membeli pusat pelatihan. Kondisi Gentle Snow membuat si Feng tertegun sejenak. Untuk persekutuan di domain dewa, membangun pusat pelatihan mereka sendiri adalah yang paling penting. Ini juga mengapa guild kelas 2 tidak bisa bersaing dengan guild kelas 1. Biaya awal untuk membangun pusat pelatihan ahli sudah lebih dari yang bisa ditangani oleh rombongan yang mendukung persekutuan kelas 2. Selain itu, bahkan jika persekutuan kelas 2 memiliki pusat pelatihan dan membuat sistem pelatihan yang sempurna, pemeliharaannya akan sangat mahal. Kecuali jika persekutuan dapat memperoleh cukup uang untuk mempertahankan sistem pelatihan ini, tidak ada persekutuan atau rombongan yang cukup gila untuk berinvestasi dalam sesuatu yang akan menghabiskan uang. Si Feng telah merenungkan pusat pelatihannya sendiri juga. Pusat pelatihan biduk tidak cukup untuk memenuhi persyaratannya. Pusat pelatihan bahkan tidak memiliki sistem pelatihan simulasi sederhana. Namun, karena membangun pusat pelatihan sangat mahal, dia harus mengatasi masalah ini secara bertahap. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Gentle Snow akan memintanya untuk membeli pusat pelatihan Ouroboros. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak senang. Dengan pusat pelatihan Ouroboros, Zero Wing dapat menghemat upaya selama beberapa tahun. Sayangnya, ada satu masalah besar. Dia tidak punya cukup uang. Si Feng pernah menjabat sebagai pemimpin persekutuan dari persekutuan kelas 2 di masa lalu. Dia secara pribadi terlibat dalam mendirikan dan membangun pusat pelatihan Shadow. Itu terjadi tak lama setelah Shadow secara resmi menjadi guild kelas 2. Oleh karena itu, dia tahu berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk pembangunan pusat pelatihan. Jika bukan karena beberapa rombongan besar di kota Jinhai bekerja sama, pusat pelatihan Shadow tidak akan pernah membuahkan hasil. Biaya situs dan mesin adalah satu hal. Namun, berbagai fasilitas simulasi dan energi yang dibutuhkan untuk memeliharanya adalah cerita yang berbeda. Ambil buah dari penelitian Secret Pavilion, sistem pelatihan simulasi mereka, misalnya. Hanya energi dengan tingkat tertinggi yang dapat memberi daya pada sistem semacam ini. Bahkan biaya pemeliharaan harian sistem simulasi yang lebih rendah sudah cukup untuk dengan cepat membuat bangkrut banyak rombongan besar. Dengan kekuatan finansial Zero Wing saat ini, tidak mungkin melakukan pemeliharaan, belum lagi membelinya. Guild Leader Snow, kamu pasti bercanda.
Zero Wing bahkan tidak mampu mengoperasikan pusat pelatihan, belum lagi membeli yang sempurna. Bahkan jika kami mampu membelinya, saya ragu rombongan lain akan bersedia menjualnya. Bagaimanapun, itu adalah fondasi Ouroboros. Selama pusat pelatihan ada, persekutuan bisa menghasilkan lebih banyak ahli, kata Si Feng sambil tersenyum pahit. Zero Wing mulai tanpa apa-apa. Itu tidak mendapat dukungan dari rombongan manapun. Bengkel Zero Wing di dunia nyata mengandalkan pendapatan harian persekutuan. Selain itu, Si Feng juga tidak berani mengubah sumber daya dalam game menjadi kredit dengan santai. Lebih banyak rombongan besar bergabung dengan domain God dari hari ke hari, dan persaingan menjadi lebih ketat. Sumber daya di domain dewa juga menjadi lebih berharga. Mengubah koin menjadi kredit akan menjadi tindakan yang sangat bodoh. Saya mengerti bahwa saya agak tidak masuk akal, tetapi sekarang adalah kesempatan terbaik untuk membelinya. Gentle Snow juga menyadari betapa mahalnya membeli pusat pelatihan. Meskipun Blackwater telah membeli Ouroboros, pusat pelatihan Ouroboros tidak berarti apa-apa bagi perusahaan. Sementara itu, operasional harian pusat pelatihan merupakan beban yang sangat berat bagi perusahaan rombongan tersebut. Mereka akan berusaha menyingkirkannya secepat mungkin. Jika kita tidak membelinya sekarang, rombongan lain, yang ingin memelihara ahlinya, akan melakukannya. Jika Zero Wing bersedia membelinya, saya dapat mencoba menurunkan harga sebanyak mungkin. Saya mengerti. Tolong tunggu sebentar. Aku harus menghubungi ketua persekutuan tentang ini dulu, kata Si Feng, membuat alasan untuk meninggalkan ruangan. Akan jauh lebih nyaman untuk membeli pusat pelatihan daripada mendirikan pusat pelatihannya sendiri. Jika dia membelinya sekarang, dia bisa menyelamatkan dirinya dari banyak masalah di masa depan. Zero Wing tidak perlu mengambil risiko stagnasi seperti yang dialami Shadow di masa lalu karena kurangnya ahli. Dengan pusat pelatihan, dia bisa membina sejumlah besar ahli dengan cepat, mengirim mereka keluar setelah itu untuk merebut dan mempertahankan kota. Dia kemudian dapat menggunakan uang dan sumber daya yang dihasilkan kota-kota ini untuk menopang pusat pelatihan. Namun, Zero Wing tidak bisa mengumpulkan begitu banyak uang dalam rentang waktu sesingkat itu. Lupakan. Mari kita coba. Setelah Si Feng meninggalkan ruangan, dia menghubungi Aquaros. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 984. Chapter 984 Kualifikasi untuk kerjasama. Meskipun Aquaros adalah wakil pemimpin persekutuan Zero Wing, keluarganya memiliki bisnis besar sendiri. Twilight Echo adalah guild kelas 1 dengan sejarah yang lebih panjang dari Ouroboros. Keluarga Aquaros adalah salah satu pemegang saham utama Twilight Echo. Di masa lalu, Si Feng telah mengetahui bahwa keluarga Aquaros memiliki grup Matahari dan Bulan. Dalam waktu 10 tahun, grup Matahari dan Bulan akan bergabung dalam daftar Fortune 500. Tentu saja Aquaros telah menjadi kontributor utama kesuksesan perusahaan. Grup Matahari dan Bulan dan rombongan sumber terbuka sama-sama terlibat dalam industri energi. Oleh karena itu, keluarga Aquaros takut dengan Open Source Corporation ketika mereka mengancam keluarga tersebut untuk membujuk Aquaros. Open Source adalah salah satu raksasa industri. Di sisi lain, Matahari dan Bulan berjuang di peringkat tengah. Jika rombongan sumber terbuka menginginkannya, itu dapat dengan mudah menghancurkan grup Matahari dan Bulan. Namun, meskipun grup Matahari dan Bulan hanya berada di peringkat menengah dalam industri energi, mereka memiliki dana yang sangat besar. Bagaimanapun, sumber daya yang paling menguntungkan di dunia adalah energi karena digunakan di hampir setiap aspek kehidupan. Justru alasan inilah para anggota Twilight Echo memperlakukan Aquaros seperti harta karun, bahkan menjadikannya sebagai penatua kehormatan persekutuan. Sun and Moon Group tidak hanya menjadi salah satu pemegang saham utama Twilight Echo, tetapi juga pemegang saham terbesar persekutuan. Tanpa pasokan energi perusahaan, pemegang saham lain akan tersedak biaya harian pemeliharaan pusat pelatihan persekutuan. Guild Leader, apakah terjadi sesuatu? Aquaros bertanya. Aquaros masih berurusan dengan daftar anggota yang ingin mereka kirim ke negara lain serta berbagai tugas lainnya. Dia sangat sibuk sehingga otaknya hampir korsleting. Pembantunya juga bergegas ke kantor, menghubungi anggota guild dan menangani letter of intent dari anggota guild yang bersedia pindah ke guild cabang. Sekarang Zero Wing berencana untuk memperluas ke negara lain, banyak pemain ingin melamar ke guild cabang. Meskipun guild cabang Simen markas besar di White River City, di mana mereka tidak perlu khawatir tentang persekutuan lain yang memprovokasi Zero Wing, mereka akan memiliki lebih banyak peluang untuk promosi di persekutuan cabang.
Di White River City, hanya ada begitu banyak slot yang tersedia untuk kekuatan utama persekutuan. Menjadi anggota cadangan hampir tidak mungkin, belum lagi menjadi anggota resmi pasukan utama. Namun, begitu guild cabang didirikan, persekutuan akan membentuk kekuatan utama baru, dan anggota pasukan utama menikmati manfaat yang jauh lebih banyak daripada anggota elit. Selain memiliki prioritas di atas peralatan, jumlah kristal ajaib yang diterima setiap anggota pasukan utama sudah cukup untuk membuat pemain ngiler. Anggota pasukan utama juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan 100 berry wine yang dirumorkan. Menurut rumor, 100 berry wine bahkan lebih efektif daripada Ichevire Spirit dari Divine Colosseum. Ini bisa membantu pemain meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan mereka. Saat ini, tidak ada satu botol pun yang tersedia di pasaran. Tidak ada yang tahu bagaimana mendapatkannya sendiri. Hanya anggota resmi dari pasukan utama Zero Wing yang memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan 100 berry wine. Karena anggota pasukan utama guild cabang akan menerima manfaat yang sama, mengapa anggota elit Zero Wing tidak tergoda? Ketika Aquaros mengumumkan berita itu, banyak anggota elit dengan panik melamar untuk bergabung dengan guild cabang. Meskipun Aquaros terlihat babak belur, dalam hati, dia sangat gembira. Dia bermimpi membantu Zero Wing tumbuh lebih kuat. Karena kinerja Zero Wing yang luar biasa, keluarganya sekarang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan, mereka membatalkan pertunangannya dengan Brilliant Wargot. Saat kinerja Zero Wing mencapai ketinggian baru, statusnya di rumah tangganya meningkat. Banyak rombongan besar diam-diam mengirim eselon atas untuk meminta anggota keluarganya menghubunginya, sangat ingin berinvestasi di Zero Wing dan menawarkan banyak fasilitas yang mengesankan. Akibatnya, setiap kali dia berkunjung ke rumah, orang tuanya langsung mendorongnya untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan. Dia bahkan lebih sibuk daripada CEO grup Bintang dan Bulan. Tidak ada yang besar. Bukankah Anda mengatakan bahwa keluarga Anda ingin berinvestasi di Zero Wing? Dan bahwa rombongan lain sering mengganggu Anda untuk merundingkan kerja sama kita? Si Feng bertanya. Mehem, lebih banyak perwakilan juga muncul belakangan ini. Keluarga saya juga selalu menangani kasus saya. Aku bersumpah mereka bahkan lebih rajin sekarang daripada saat aku dipaksa bertunangan dengan Brilliant Wargot. Mereka hampir membuatku kesal sampai tiada akhir-akhir ini. Apakah Anda punya rencana untuk berurusan dengan mereka, pemimpin persekutuan? Aquaros bertanya. Hanya mendiskusikan topik ini membuat kepalanya sakit. Dia tahu di mana si Feng berdiri dalam masalah ini. Karena itu, tawaran itu selalu ditolaknya. Untuk menghindari orang-orang ini, dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di kabin game virtualnya. Hanya di domain dewa keluarganya akan meninggalkannya sendirian. Saya punya metode. Ini juga bukan solusi untuk selalu memiliki paman dan bibi yang mendesak Anda untuk sebuah jawaban. Saya bisa menawarkan mereka kesempatan untuk bekerja sama, kata si Feng sambil terkekeh. Adapun apakah mereka ingin bekerja sama dengan kita atau tidak, itu terserah mereka. Betulkah? Aquaros membeku, terkejut dengan pernyataan si Feng. Dia tidak percaya ini benar. Zero Wing sangat terkenal di domain God. Ini karena telah menolak tawaran investasi yang tak terhitung jumlahnya. Persekutuan lain bermimpi memiliki investor sendiri, namun Zero Wing menolak mereka. Zero Wing sudah dikenal sebagai salah satu guild yang paling sulit untuk diajak bekerja sama. Ya, saya bermaksud untuk menyewa beberapa bidang tanah, jadi saya ingin Anda mencari beberapa mitra. Namun, setiap rombongan harus menginvestasikan 1 miliar kredit terlebih dahulu. Saya akan memilih total 10 mitra. Gentle Snow telah memberi si Feng perkiraan kasar tentang biayanya. Jika dia ingin mengambil alih pusat pelatihan Ouroboros, dia membutuhkan setidaknya 7 atau 8 miliar kredit. Apalagi ini baru perkiraan awal. Bagaimanapun, pusat pelatihan Ouroboros sangat besar. Ia bahkan memiliki tim peneliti independennya sendiri. Pusat pelatihan juga terletak di kota tingkat atas. Mempertimbangkan, harga Gentle Snow sangat rendah. Guild Leader, apakah kamu berbicara tentang tanah kota hutan batu? Aquaros sangat terkejut sehingga dia harus meminta konfirmasi. Si Feng mengangguk, menjawab dengan serius, itu benar. Pemimpin persekutuan, meskipun lalu lintas pemain di kota hutan batu tinggi, semahal tanah kota, mereka tidak akan pernah bernilai sebanyak tanah emas di kerajaan dan ibu kota kekaisaran. Selain itu, bahkan tanah emas itu tidak bernilai uang sebanyak itu. Hanya orang bodoh yang akan menerima tawaranmu. Tidak ada yang akan setuju dengan itu, kata Aquaros tanpa daya. Untuk beberapa alasan, Aquaros terus-menerus merasa bahwa si Feng hidup di dunia yang berbeda.
Dia jelas ahli waris kaya di sini, namun ketika si Feng berbicara tentang 1 miliar kredit, kedengarannya seolah-olah dia sedang berbicara tentang perubahan bodah. Itu adalah 1 miliar kredit yang mereka bicarakan. Sementara Sun and Moon Group dapat mengumpulkan uang sebanyak itu, rombongan lain kemungkinan akan ragu-ragu. Bagaimana jika saya memiliki barang ini? Si Feng tertawa ketika dia mengambil perkamen tua dari tasnya. Perkamen ini tidak lain adalah perintah bangunan kota kerajaan bintang bulan. Dengan ini, dia bisa mengklaim satu lokasi yang belum ditetapkan di dalam Star Moon Kingdom dan membangun sebuah kota.